Misal Al-Mulk disebutkan dalam riwayat memberikan cahaya di alam kubur. Makanya sunnahnya sebelum tidur baca Al-Mulk. Kalau mau latihan dulu misalnya ayat kursi boleh. Makanya dilatih dengan yang kul-kul dulu. Ayat kursi Al-Baqarah 255 itu kan. Kemudian setelah itu ada 3 kul, muawwadzat thalath. Ya, ada kul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, kul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu hadisnya jelas. Sebelum tidur kita baca itu. Ya, tapi itu gangguan pengantar dalam tidur dunia. Tidur yang pendek gitu, yang mungkin besok bangun lagi supaya nggak diganggu setan, kan? Ya, setan itu kan bahkan dalam tidur pun dia beraksi. Ya, setan dalam tidur pun mengganggu. Makanya ada yang mimpi buruk, gitu kan? Ya, ada yang kemudian bahkan ada yang dalam tidur masih mencela juga. Nah, tidur masih mencela. Kalau kamu nih, kan tidur tuh. Ya, berarti ada persoalan yang serius yang belum selesai. Nah, makanya coba kalau ingin enak itu gini, mau tidur tuh istighfar dulu. Enak tuh nanti enak betul, Masya Allah. Istighfar 70, 100 kali, gitu kan? Sampai mendapatkan kenikmatan zikirnya. Nabi aja istighfar. Setelah itu kemudian biasakan baca Al-Quran. Kalau mau latihan yang pendek dulu tadi, ayat kursi, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, itu anak-anak. Kalau sudah mulai dewasa, apalagi sudah balik ke atas seperti kita saat ini, maka naik levelnya. Baca Al-Kahf, ya. Ya, itu kalau malam Jumat. Baca Al-Mulk setiap malam, Al-Mulk sebelum tidur. Di antara fadilahnya memberikan cahaya di alam kubur saat tidur yang panjang sebelum masuk alam bangkit itu. Jadi kalau di dunia tidur, bangun lagi besoknya. Di alam kubur bangunnya kapan? Nunggu kiamat. Nah, supaya cahayanya dapat terus dapat dijaga oleh Allah, salah satu kemuliaannya surah apa? Al-Mulk. Wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a minal Qur'ani, barang siapa membaca Al-Qur'an, man qara'a Al-Qur'ana, barang siapa membaca Al-Qur'an, suratan, satu surat, dan surat ini wahiyah, surat ini adalah, dalam surat ini adalah 30 ayat, ada 3 ayat. Syafa'an li rajulin hatta ghufira lah. 30 ayat ini akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca sampai diampuni oleh Allah. Jadi ada 30 ayat, kalau orang membacanya, maka orang tersebut menjadi sebab diampuni oleh Allah, dan bacaan tersebut yang akan memberikan pertolongan. Caranya bagaimana? Jangan bertanya. Yang jelas baca, nanti Allah akan menunjukkan kepada kita bahwasanya ayat tersebut akan memberikan pertolongan kepada kita. Apa itu? Wahiyya tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Baca. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, mengqara'a, barang siapa membaca kulla lailatin, setiap hari, mana'allahu biha, Allah akan menghalangi orang tersebut karena bacaan ayat tersebut, min adzabil qabri, daripada siksa kubur. Allah, siksa kubur seram, mengerikan. Artinya akan diampuni dosa kita gara-gara surat yang kita baca itu. Baca surat Tabarak yang merutini setiap malam. Ini agak panjang lagi ya. Tadi dikit-dikit, wallah, wallahu binas nih. Ini naik pangkat dikit-dikit lah. Tabarakalladzi biyadil mulku. Yang membaca Tabarak setiap malam, maka ini akan menjadi sebab Allah menghindarkan dia daripada siksa kubur. Dalam hadis lain Nabi adalah suratun minal Quran, ada surat di dalam Al-Quran, khasamat an sahibiha hatta adkhalathu al-jannata. Ada surat dalam Al-Quran yang akan membela yang membacanya sampai masuk surga, yaitu tabarakalladzi biyadil mulk. Jadi surat itu akan membela, nggak boleh masuk neraka. Sehingga perlu kita setiap malam baca surat tabarakalladzi biyadil mulk sebelum tidur, atau habis maghrib, atau habis isya. Itu kalau sudah biasa 4 menit lah. Kalau sudah biasa hafal, nggak terlalu banyak, demi di alam barzah nanti agar kita tidak mendapatkan siksa. Kalau sudah Nabi yang berjanji, Nabi yang bersabda, Nabi la yantiqu anil hawa, Nabi tidak ngomong dengan hawa nafsu.
In huwa illa wahyun yuha, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, hadis hasan. Wa fi riwayat Abi Dawud, tashfa' akan berikan syafaat, berikan pertolongan. Menjadi sebab Allah mengampuni kita, menjadi sebab Allah memberikan pertolongan kepada kita. Saya semalam menerima kiriman SMS, seorang ibu meninggal dunia. Biasa kalau kita mendengar berita ada orang meninggal dunia, karena kita semua akan menghadapi kematian. Tapi yang luar biasa, peristiwa yang terjadi saat dimakamkan. Anaknya menceritakan saat dimakamkan diantar ke kuburan, begitu mendekati kuburan tempat ibunya, malah semua jamaah yang ada di saat itu sangat terasa harumannya kuburan itu. Harum sekali, keluar semacam wangi yang luar biasa, sampai orang pada pandangannya kepada yang lain, barangkali di antara jamaah yang membawa wangi-wangian yang bagus, tapi ternyata tidak, mengalir dari bawah keluar, sampai ada yang malah melihat asap-asapnya. Asap ini bukan asapnya kebakaran, tapi asapnya itu karena wangian dari masuk dari kuburan itu. Sampai dikuburkan, malah kata anaknya, begitu saya sendiri yang nurun memakamkan, mengkuburkan ibu saya, sampai saya dan tanah saya sendiri membawakan tanahnya menutupi kuburannya. Pulang ke rumah saya mandi dan mencuci tangan dengan sabun, tapi masih terasa tangan saya harumnya luar biasa, sampai tidak bisa kehilangan. 3 malam masih tersimpan harumnya itu. Saya bertanya lewat SMS, apa kelebihan ibu kamu? Dia bilang, ibu saya biasa, malah orang awam, bukan wanita yang apa gitu, tapi awam-awam biasa. Tapi setahu saya, ibu tidak pernah tidur sebelum membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Saya langsung menjawab, itulah yang Allah hantarkan kepada ibu kamu, dan inilah berita gembira bagi kita semua, sesuai janjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 30 ayat syafa'at li sahibiha min azabil qabr. 30 ayat yang telah membawakan syafaat bagi orang diselamatkan dari siksa kubur. Dari situ seperti kebiasaan, ambil wudu, saya witir duluan, kemudian tidur. Apa yang saya lihat dalam mimpi? Bapak Ibu, yang saya lihat diri saya sendiri di dalam kubur. Sangat gelap, ngeri, malah terasa seramnya luar biasa, sampai tidak bisa saya bayangkan di saat itu. Tapi tiba-tiba sampai saya di situ merasa ketakutan dan kesepian, muncul sebuah cahaya di dalam kubur sendiri itu, dan saya berteriak, siapa kamu yang membawa cahaya itu? Dia langsung sendiri cahaya berkata, saya surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Saya sendiri di malam itu tidak sempat membaca. Saya bangun kaget,
Saya ambil wudhu lagi dan membaca surat Al-Mulk, baru saya tidur lagi. Saya memberikan nasihat kepada semua jemaah yang hadir, tolong sampaikan pesan ini. Jangan tidur belum baca surat Tabarak, karena kita tidak tahu kapan saatnya menghadapi kematian. Bisa jadi itu tidur kita adalah tidur yang terakhir dari dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita mengkhatamkan hari kita dengan membaca surat Al-Mulk, Allah ampuni segala dosa kita dan Allah harumkan kuburan kita menjadi taman dari taman surga. Al-Mulk surah yang luar biasa dahsyat. Saya mohon, biarpun ibu-ibu sedang halangan tidak salat, tetap mau tidur, ambil air wudu dan baca surat Al-Mulk. Baca surat Al-Mulk. Siapapun kiainya, siapapun ustadznya, siapapun dokter yang melarang kita sebagai wanita membaca karena lagi halangan, saya sekarang berkata, ibu-ibu sedang halangan, baca surat Al-Mulk. Karena saat kematian tidak akan bisa membedakan kita lagi suci atau lagi halangan, mati-mati. Dan Allah Maha tahu niat kita. Dan lebih baik saat kita membaca sedang halangan, jangan megang Al-Quran langsung, menyentuh Al-Quran langsung, sebagaimana saya jelaskan, bagi sarung tangan atau bagi HP kita. HP kita yang isinya Al-Quran, buka surat Al-Mulk di HP kita dan kita baca. Karena di situ Anda bukan megang Quran tapi megang HP. Begitulah kita rasakan. Kalau ya Allah, seandainya Engkau mencabut nyawa saya di malam ini, saya sedang halangan, tapi ya Allah, saya membaca surat Al-Mulk, niatkan diselamatkan ya Allah dari siksa kubur. Dan harus kita yakini, kita di umur kita di dunia kubur jauh lebih panjang daripada umur kita di dunia, bisa malah ratusan tahun. Ada di yang sudah di alam kubur 1000 tahun, ada yang lebih, kira-kira bisa terbayang 1000 tahun. Apalagi ummah yang terdahulu. Oleh karena itu jamaah sekalian, waspadalah, berhati-hatilah. Marilah kita sama-sama menjaga kebaikan itu, karena sungguh inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sungguh rahmat Allah sangat dekat bagi orang yang berbuat baik. Sangat jarak kita menuju ke akhirat sangat dekat, sangat-sangat dekat. Malah jauh lebih dekat daripada rencana kita besok. Jarak kita ke akhirat, jarak kita masuk kubur jauh lebih dekat daripada rencana kita besok. Malah kematian itu jauh lebih mendadak dan lebih cepat daripada kita mengambil suapan makanan. Belum kita sampai menantarkan, membawakan suap makanan sampai ke mulut kita, sudah dicabut nyawa kita. Jauh lebih cepat itu. Oleh karena itu marilah kita sama-sama semua kita punya salah, punya kekurangan. Apa yang kita senang melihat nanti di hari kiamat, jangan perbuat. Apa yang kita ingin ketemu nanti di hari kiamat, silahkan. Apa yang kita takut dan malu dilihatkan oleh Allah nanti di hari kiamat, jangan berbuat. Dan apapun yang kita tulis, senang kita ditunjukkan oleh Allah, silahkan tuliskan. Kalau kita malu dilihat nanti oleh umat manusia dan dilihat oleh para malaikat yang menjadi saksi, jangan tulis macam-macam. Apalagi sekarang terlalu gampang dosa tulisan itu, gampang sekali. Dan HP yang sekarang ada, malah sudah kita megang menjadi tasbih kita, mengganti tasbih. HP, BlackBerry, WhatsApp, SMS, lain-lain. Saya setiap hari hampir terima 100 SMS. Ada yang bertanya, ada yang macam-macam.
Dan hanya saya yang balas, ya Allah doakan jangan menjadi titik tulisannya SMS ini menjadi beban nanti di hari kiamat. Ya Allah ampunilah mereka semua. Itu yang saya doakan. Walaupun saya tidak balas berdoa, tapi Allah yang Maha tahu apa yang saya doakan untuk orang yang kirim SMS atau WhatsApp atau apa saja. Oleh karena itu jamaah sekalian, hati-hati. Bukan masalah sama saya, tapi masalah kita sama Allah. Selalu saya menyampaikan dan mengingatkan kembali, jangan lagi berkata saya tidak enak sama ustaz, saya tidak enak sama keluarga, saya tidak enak sama jamaah. Rubahkan kata itu, berkatalah saya tidak enak sama Allah, saya tidak enak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita ingin diselamatkan oleh Allah di akhirat, bagi saya dunia ini biar kita susah sepanjang hidup kita sampai mati susah, masih jauh lebih ringan susah dunia daripada nanti susah di akhirat. Harus menjadi tujuan kita akhirat, bukan dunia. Akan Allah datangkan dunia dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihat masing-masing apa yang kita bawa nanti untuk hari esok, hari kiamat. Bertakwalah kepada Allah dan jangan-jangan wala takunu kalladzina nasullah, jangan-jangan menjadi orang yang melupakan Allah, akan Allah lupakan kita. Kalau Allah lupa sama kita, na'udzubillah, berantakan, hancur, dunia akhirat hancur kalau Allah lupa sama kita. Maksudnya lupa Allah sama kita, artinya Allah tidak mau urus kita lagi, tidak mau bantu kita lagi, tidak menolong kita lagi, tidak mau perhatian kita lagi. Na'udzubillah. Kalau Allah tidak memperhatikan kita, siapa lagi yang memperhatikan kita? Kita semua tidak punya Allah yang maha adil selain Allah, tidak punya Tuhan yang maha kasih sayang selain Allah, tidak punya Tuhan yang maha mengampun selain Allah. Biarpun dosa kita sepenuh bumi, tapi kita datang kepada Allah dengan ikhlas dan yakin diampuni dosa kita, dan kita berbuat kebaikan semampu kita, akan Allah ampuni dosa kita semua, biarpun dosa itu sepenuh bumi. Begitulah indahnya kasih sayangnya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah bukakan hatinya, diberikan petunjuk kepada jalan yang benar, disucikan lahir batin, dikuatkan lahir batin agar senantiasa setiap hari meningkat iman, meningkatkan takwa, menjadi orang yang berilmu dan beramal saleh, agar senantiasa setiap saat, setiap waktu kita mendapatkan karunia rahmat Allah, karena sungguh rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Al-Fatihah.